Baik, nama saya Bani Takir. Kemudian tanggal lahir saya 31 Desember 1985. Lahir di Jomblang Kaliwulo, Kebak Keramat, Karanganyar. Kemudian pindah ke Mojosongo sekitar tahun 2012 menikah, tapi kemudian untuk menetap di situ sekitar 2016. Kemudian sudah berkeluarga, memiliki putra dan putri sebanyak 5 orang. Kemudian untuk pekerjaan di UMS, di staf akademik di Fakultas Farmasi. Barangkali putri dari para pimpinan semuanya mau dikuliahkan di Farmasi UMS, nanti bisa misalnya tanya-tanya dan sebagainya, nanti bisa dibantu seperti itu. Ada yang ditanyakan? Bergeser ke silakan. Bergeser ke nomor 2. Oh, nomor 2 ya. Ya, nomor dulu. Terima kasih. Nama saya cukup singkat, Romansa. Saya kalau sah itu kebanyakan dari Sumatera Utara. Kebetulan saya dari Sumatera Utara, asli anak orang desa. Saya merantau di Solo 2001. Alhamdulillah saya dikirim oleh lembaga swadaya masyarakat (SAD) khusus bengkel Bapak 1 tahun. Kalau berhasil nanti dapat beasiswa sekolah SMA. Alhamdulillah dari Sumatera Selatan itu 4 orang, 1 saya yang dapat beasiswa. Dan saya ada 3 pilihan, SMA Kanisius, MAN 1, atau Muhammadiyah 5 Skip SMA. Dan sekarang jadi SMK Muhammadiyah. Nah, satu-satu saya tanya, kalau MAN itu saya paham, karena di kampung itu kan basisnya pondok-pondok. Jadi Kanisius itu apa, Muhammadiyah itu apa? Alhamdulillah saya pilihnya yang condong ke Muhammadiyah. Nah, saya di SMA Muhammadiyah 5, saya lulus 2004. Nah, saya di Mojosongo 2016. Lahir saya 27 November 1982. Saya pertama kali menginjakkan kaki di Mojosongo langsung lari untuk membantu di Mojosongo Utara. Alhamdulillah. Saya kenal dan sebagainya, Pak Vito, Pak Wijaya yang itu pemenangnya bisa kembali. Selanjutnya, Enggak. Pak Ali. Nama saya Muhammad Arif. Saya lahir di Solo 8 Januari 88. Saya di Mojosongo mulai tahun 2014 menikah ya di Mojosongo. Baru 10 tahun. Sebelumnya di Sumber Kanilan. Daerah Sumber Kanilan. Saya juga dari keluarga Muhammadiyah, bapak dan kakak ya, saudara-saudara satu di UMS semua, cuma saya yang enggak. Pekerjaan saya sebagai arsitek, pemerancang, kontraktor. Kemudian anak untuk tempat tinggal di Sindoro 5 di satu RT dengan Pak Manto. Pak RW-nya masuk desa. Oke, itu. Bapak-bapak yang sudah di depan, monggo silakan. Nanti mumpung masih panas. Ayo Mas Adi. Sambil mendengarkan gitu. Sambil mendengarkan. Oke, terima kasih Pak Presiden. Perkenalkan nama saya Sudejo, saya di Solo, asli ya, asli. Pada 25 April tahun 1981.
Nama singkat ya, cukup singkat. Sudah menurut cerita bapak saya, ketika saya itu saya hitam, agak ketel itu ya. Kemudian saya kan di dalam tokoh pewayangan ada yang namanya Bambang Sutijo ya. Dan saya dinamakan Sutejo kepada saudara. Di dalam unsur keluarga saya ada 9 orang anak saya, semuanya menggunakan su. Su itu lah. Saya anak nomor 7 ini. Untuk tempat tinggal saya ada di Mojo Sama di sebelah utara lapangan, tempatnya bersebelah dengan kopi dan itu Jalan Taman Rawa dari Taman Jaya ke arah kota. Kemudian untuk pekerjaan tidak tetap ya, saya itu pengacara, pengangguran banyak cara. Nah, dan nganggur orang yang berjauh tapi banyak yang nyari. Banyak dari untuk itu mungkin ada yang butuh menguruskan surat tidak percayaan. Biasanya bukan saya tidak menarik jasa ya, cuma mereka tahu sendiri. Dan untuk sementara ini untuk sebagai pekerjaan saya juga di motor ya, di rumah sambil ngomong putra sambil kadang ada orang yang motor saya di rumah karena tempat tidak ada di jalan besar jadi tidak mempermudah untuk mencari majak ya, alhamdulillah itu. Dan dalam data saya memang tidak ada Muhammadiyah hanya saya berkata yang cenderung ke Muhammadiyah gitu kan. Sejak dari dulu memang saya cenderungnya ke Muhammadiyah ya. Makanya anak saya sekolahkan di Muhammadiyah ya. Anak saya ada 2, yang satu dari SMP Muhammadiyah 2 dari SD, dan yang satu masih TK dan calonnya nanti akan masuk di SD Muhammadiyah 5 di Kerajinan. Ini sudah inden ya, inden. Dan memang saya terkait Muhammadiyah sebenarnya kemarin tuh Pak Manto nih mengajak saya tuh pengennya saya mengaji dulu di Muhammadiyah, tapi ternyata langsung ada pembentukan pengurus dan saya dilibatkan gitu ya. Dan terus terang saja memang saya belum punya NPL ya, belum punya Pak sama Mas Kris juga belum tidak tahu diberikan PRM untuk nanti. Itu makanya dari saya dan Mas ini belum punya nomor kartu Muhammadiyah gitu. Oh, berarti pas banget ya temennya. Ini junior gini ya. Ya. Ya, semoga nanti bisa diusahakan dari pimpinan Latin untuk bisa menjadi anggota secara resmi dalam persyaratan Muhammadiyah. Saya kira cukup ini dulu pertanyaan dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai pribadi kami, Anda persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi Wapono. Kemungkinan di sini saya yang paling muda nih Pak. Pekerjaan saya di Puskesmas Gambir Sari sebagai staf biasa dan yang di rumah saya sama seperti Mas Tejo tetangga dan masjidnya juga sama. Kebetulan saya juga menempati di samping masjid juga. Jadi teman-teman di seperti sama sih kisah saya sama Mas Tejo. Baru pertama kali saya masuk di organisasi Muhammadiyah ini. Jadi ilmu tentang Muhammadiyah kemungkinan saya baru ini. Jadi mohon arahan bapak-bapak untuk membimbing saya. Saya sudah menikah. Putra saya juga 2, putri semua. Sekolah saya masukkan juga ke Muhammadiyah juga, insya Allah buat ilmu kemarin ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Teman-temannya lebar masih banyak lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Rasul Budowo, saya di Solo, malam Natal, 2 Desember. TK-nya Aisyah, asli Gremet Manahan, pindah ke Masjid 9. Saya mantan calon dukun.
Harapan bapak saya Jepun. Kita tadi alhamdulillah gagal masuk ke Batu Bakar PNS dan masih bijak. Waalaikumsalam. Apa nih? Siapa sih? Oh iya. Wah, di spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Joko Santoso, lahir tanggal 20 Dzulqa'dah 1390. Jadi saya sudah hitungan hijriah. Wah, Jadi aku sudah bisa hitung. lahir tanggal 20 Dzulqa'dah 1390. Sampai saat ini berarti usia saya berarti 55. Ini kan 1445. Usia saya 55 tahun yang lalu. Iya. Itu rumahnya di Pelangi, dekatnya Pak Romansa. Nah, itu ya hanyalah ketemu Romansa terus ya. Ya, Mas Romansa ya. Ketemu terus ini. Ini ketemu Mas Romansa terus. Nah, ini ketemu. Terus ini ketemu saya bekerja selama 23 tahun di Muallim. 23 tahun di Muallim Muhammadiyah. Terus karena konangan membuat buku, konangan jadi penulis, maka saya dipindah, diambil paksa oleh Kementerian Agama, ditempatkan yang Mandoro. Karena menulis buku konangan. Sing gaji Kementerian Agama, sing menikmati Muhammadiyah. Jadi itu cucunya 1, istrinya 1. Jadi kepengen dijual ke istri saya itu 54. Yang dijual ke itu kurang lurung, enggak apa-apa jadi ya. Itu lah. Jadi yang dijual ke itu kurang lurung, enggak mau ya mas. Aking dijual ke Yamaha P80 itu kan itu loro ya. Jadi itu saja Mas Romansyah dan kawan-kawan ini. Intinya selamat dan sukses. Saya yakin kalau falsafah dari Kiai Dahlan ini betul-betul kita agami, saya yakin tidak ada orang yang tidak sukses. Saya yakin di Muhammadiyah itu sampai apa ya, mempunyai moto hidup pecah gesang neng Muhammadiyah. Jadi urip sampai mati itu neng Muhammadiyah. Nek moto hidupku Ustaz Bani, ringan sama dijinjing, berat diletakkan. Nek wis apa jadi ya nek apa terasa dipikul, diceleh wae. Itu semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Witana. Saya lahir di Wonogiri 10 Juni 67. Kemudian tahun 78 saya sudah hijrah ke Solo. Waktu itu SMP. SMP-nya di Arjuna itu agamanya Buddha. Kemudian SLTA-nya di Muhammadiyah. Weh. Nanti Pak. Pasar Regi. Semia ding. Oh iya dia galingan aku. Saya pernah kerja juga dan pernah
sekolah di Uniba, ambil manajemen. Saya pernah kerja selama 21 tahun dan sekarang pekerjaan saya adalah pedagang bakso idolan. Anak saya 4, yang 2 sudah menikah, cucu 2, yang 2 masih kuliah. Saya rasa itu perkenalan saya. Barangkali sebagian sudah ada yang tahu Pak Joko, terutama Pak Joko ini. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tinggalnya tangguh nih. Oh iya, Nah, iya. di sebelah utara Pak. Iya, sebelah utara. Pak Saudara mentok. Udah Pak? Ya. Saya berarti Pak Ningwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya merasa sangat berbahagia, sangat bersyukur karena bertemu dengan orang-orang baik. Ini menurut saya adalah sebuah pengulangan sejarah. Karena apa? Karena saya tuh di rumah punya bendera warnanya biru, gambarnya kembang. Ini kan jenis apa kembang? Itu. Nah, terus kemudian kegiatan orang tua saya itu kelihatannya dulu pemuda Muhammadiyah juga, orang tua saya. Tapi saya cuma lihat benderanya itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu kemudian saya kehidupan di sana itu cenderung banyak Muhammadiyah juga, tapi juga ada NU-nya juga. Jadi kalau saya ikut orang tua itu Muhammadiyah, kalau ikut simbah NU. Gitu. Nah, kemudian saya ingat bener ketika saya di SD kalau tidak salah itu apa SMP itu pernah ikut training center Muhammadiyah itu dulu. Nah, sehingga ketika kita sudah berada di sini ini terulang kembali seperti saya kembali muda gitu karena melok kegiatan gini ya bareng-bareng gitu. Kemudian saya sangat terwarnai dengan Muhammadiyah karena apa? Anak saya itu 4, 3-3-nya Muhammadiyah. SD-nya Muhammadiyah semua. Muhammadiyah 1. Betul. Kemudian kalau di rumah saya, di adik-adik saya itu juga sekolahnya SMA Muhammadiyah. Walaupun SD-nya negeri, SMA negeri, tapi SMA Muhammadiyah. Saya sendiri kemudian sekolahnya kebetulan negeri terus. Hanya ini anak saya yang Muhammadiyah. Gitu. Nah, kemudian saya berkembang di Muhammadiyah ini menjadi sesuatu yang menarik dan sangat mengesan karena saya termasuk mengenal Mas teman saya itu menjadi santri beliau saya. Nah, kita nggak tahu kan kalau ini Pak Ustaz saya. Saya menjadi santri beliau di Muhammadiyah, apa itu namanya? Di Balai Muhammadiyah. Saya masuk pelatihan haji itu salah alamat. Ya, yang saya masuk itu adalah calon untuk ngajar haji, ada kepala sekolah, jadi salah alamat. Jadi sing wong jopo kula, dadi nek teko ya apa nek kono absen, aku ya bingung. Sekolah nanti ini bingung juga. Nah, gitu. Sehingga sangat mengesan sampai juga ada pelajaran bahasa Arab juga ya itu katanya. Nah, itulah yang menyebabkan saya menjadi sangat tertarik untuk lebih sebenarnya ikut aku pengen ben iso berkontribusi ke Muhammadiyah, tapi memang saat itu memang belum ada jalan, hanya kita sebagai peserta. Dan alhamdulillah ilmu-ilmu yang diberikan itu Pak Naksmuddin ya kalau tidak salah itu menurut saya sangat mengesan. Dan satu kelas saya selevel saya itu termasuk Pak Amar Ma'ruf. Jadi nek ketemu beliau tuh saya disana Pak Ustaz lah, itu podo kelas. Nah, tapi dia Ustaz beneran, saya hanya gadungan ya Pak ya. Inilah yang mengesan. Kemudian anak saya ada 4, 1 sekolahnya juga stikers PKU Muhammadiyah, stikers PKU yang terakhir. Berarti Muhammadiyah banget ini. Lulus dengan nilai cum laude kebetulan. Kemudian yang kedua, ya, itu setelah SD, SMP-nya di Al-Bidin. Itu. Dua-duanya itu karena laki-laki. Yang sekarang di UGM, satunya di UNS. Dan yang terakhir ini karena di lingkungan kita banyak pondok, saya tuh penasaran. Jadi jenenge apa ki Kutab ya apa to? Saya tuh penasaran. Iya, sehingga anak saya yang terakhir saya masukkan ke Kutab. STK-nya, kemudian SD-nya di Pajang.
di Quranic School. Karena itu penasaran saya dengan Quran. Ya, dan saya ketika anak saya di Al-Bidin, saya menemukan banyak nama-nama tokoh-tokoh Islam, di mana saat saya sekolah dulu belum pernah dengar. Karena ruang-ruang itu nama-nama tokoh-tokoh Islam. Dan sekarang untuk kalimat-kalimat dalam hal keagamaan seperti Mumtaz atau mungkin kalimat Tufatul Anfal itu ya baru sekarang. Jadi dulu saya belum pernah mengenalkan. Alhamdulillah ini saya sangat bersyukur. Intinya adalah kita bertemu dengan orang-orang yang sangat soleh. Apalagi dengan Pak Jaka, dengan Pak Wid yang ada di PHI lebih dahulu beliau. Dan saya sebagai bawahnya, sehingga kita tambah semangat ini. Coba ya, tambah semangat. Apalagi ya, rumah saya di Raja Wali foto, ya, rumah saya di situ, tempat tinggal saya di situ, jadi Ngoncili itu. Karena rezekinya Allah banyak, orang datang memberi duit saya, maka di belakang rumah itu untuk tempat tidur, kayak yang untuk jualan. Mungkin itu aja nih. Untuk keterampilan saat ini saya ada misi tersendiri pada diri saya, yaitu ketika saya ini sudah banyak mendapatkan rezeki Allah melalui video syuting, mengambil gambar, maka saya banyak waktu membuatkan diri untuk agama saya dengan mendokumentasikan setiap acara. Kita meninggalkan jejak sejarah kebaikan. Apa saja kita dokumentasikan, tujuannya apa? Biar anak cucu kita tahu. Oh, dulu yang Romansyah itu begitu. Wah, itu memimpin rapat. Ternyata punya anak buah yang sangat banyak. Nah, seperti itu kita bisa terdeteksi dari sejarah kita. Walaupun sebenarnya tidak punya arti yang banyak keterampilan saya, tapi insya Allah semoga ke depan besok ada nilai-nilai yang bisa kita gali untuk cucu-cucu kita. Kemudian selain itu, saya juga mempunyai visi bahwa saya mengumpulkan barang bekas, khusus sound system. Jadi kalau teman-teman dengan semuanya di mana ada speaker rusak dan sebagainya, silahkan serahkan saya, nanti akan saya perbaiki, akan saya lempar kembali ke masyarakat biar digunakan. Karena kita berwakaf sound system kalau rusak, jadi rosok-rosok kan pahala hilang. Tapi dengan diperbaiki lagi bisa bermanfaat, akan jalan lagi, pahala mengalir pada orang itu. Dan insya Allah pada tahun ini biasanya ketika kita mau Ramadan, kita membagikan mic gratis baru kepada masjid yang belum punya mic untuk adzan. Intinya gitu untuk DWA. Mungkin itu perkenalan. Mungkin kalau nanti ada yang sesuatu yang ditanyakan, jenengan bisa mengambil manfaat dari saya, silahkan. Dan yang lain lagi adalah kita siap nanti misalnya suatu saat ada pelatihan untuk kita tentang masjid. Biasanya kan semua masjid ataupun kegiatan pasti ada sound. Nah, nanti silakan untuk pelatihan sound atau pelatihan multimedia, saya siap jadi gurunya, gratis. Nah, begitu. Program nanti bisa kita terapkan karena ke depan gitu adalah kita tetap urusannya dengan multimedia, dengan semacam ini. Sehingga teknologi itu kita manfaatkan untuk berdakwah. Jangan sampai kita kalah dengan yang lain-lain. Kita harus maju dengan teknologi. Karena semakin ringkas, semakin gampang. Ini aja saya cari laptopnya enggak ada. Ternyata enggak pakai laptop bisa. Emang gitu. Apalagi sekarang itu masih dinancap. Sekarang udah enggak nancap. Dengan pencet sudah main. Ada sekarang. Ringkas banget tuh. Nah, apalagi speaker itu kecil, aku suaranya lantang ada. Jadi cocok untuk kegiatan kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua orang ini kiri kanan ini, Bapak ini rajanya si Bella. Dulu saya ketua Karang Tarunan juga wakil. Reuni lagi. Ternyata organisasi semua ya. Iya. Alhamdulillah, Pak Inai, kita sudah tahu. Sebenarnya kami karena di WA